Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikesha Ali Zafira. Saya berasal dari sekolah SD Mutiara Hati Semarang. Akan menceritakan kisah tentang Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Harun alaihissalam adalah kakak kandung dari Nabi Musa alaihissalam. Kisah Nabi Harun menurut Al-Quran sering disebut bersamaan dengan kisah Nabi Musa. Nabi Harun memiliki kemampuan merangkai kata dan lebih fasih berbahasa daripada adiknya. Karena itu, Nabi Musa memohon kepada Allah untuk mengutus Nabi Harun untuk mendampinginya dalam berdakwah dan menghadapi Fir'aun. Cerita bermula setelah Nabi Harun dan Nabi Musa berhasil mengeluarkan kaumnya dari Mesir. Kini tibalah saatnya Nabi Musa untuk menerima wahyu lagi dari Allah SWT. Nabi Musa memerintahkan Nabi Harun agar menjaga kaumnya jangan sampai mereka tersesat. Nabi Musa lalu pergi ke Bukit Sinai untuk berhalwat atau berdua dengan Allah SWT. Setelah berpuasa selama 40 hari di atas bukit itu, Nabi Musa kemudian memohon kepada Allah SWT. Ya Tuhan, dapatkah aku melihat Engkau? Allah SWT berfirman, Engkau tidak akan sanggup melihatku, tetapi cobalah lihat bukit itu. Jika tetap berdiri tegak di tempatnya, maka kau akan dapat melihatku. Lalu Nabi Musa menoleh ke arah bukit yang dimaksud. Seketika gunung yang dilihat hancur lalu masuk ke dalam perut bumi. Nabi Musa terkejut, seluruh tubuhnya gemetar dan ia jatuh pingsan. Setelah sadar, beliau bertasbih dan memohon ampun. Maha besar Engkau, Tuhan semesta alam, ampunilah dan terimalah taubatku, dan aku akan menjadi orang pertama yang berfirman pada Engkau. Selanjutnya Allah SWT menurunkan kitab Taurat yang berupa potongan batu yang di dalamnya tertulis pedoman hidup dan tuntunan dalam beribadah. Ketika Nabi Musa turun dari Bukit Sinai, ia sangat terkejut melihat kaumnya ternyata telah tersesat. Mereka berpesta dan menyembah patung anak sapi yang seluruhnya terbuat dari emas. Nabi Musa segera menegur saudaranya, yaitu Nabi Harun, yang telah dititipi agar menjaga umatnya. Nabi Harun berkata bahwa ia sudah memperingatkan mereka, namun mereka tidak mendengarkan. Mereka menganggap Nabi Harun adalah orang yang lemah. Setelah diselidiki, ternyata orang yang bernama Samirilah yang mengajak kaum Nabi Musa untuk membuat patung anak sapi dan menyembahnya. Nabi Musa sangat marah sehingga Samiri diusir dan tidak boleh ada yang berbicara dengannya. Samiri juga dikutuk. Jika ia disentuh atau menyentuh manusia, maka ia akan demam dan sakit. Itulah siksaan di dunia. Adapun nanti di akhirat, Samiri akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian Nabi Musa memerintahkan kaumnya yang telah tersesat menyembah patung anak sapi untuk segera bertaubat kepada Allah SWT dengan taubat yang sebenar-benarnya. 70 orang di antara kaumnya diajak ke Bukit Sinai untuk memohon ampun mewakili kaumnya yang berdosa. Setibanya di atas bukit, datanglah awan yang tebal menutupi seluruh Bukit Sinai. Nabi Musa dan kaumnya masuk ke dalam awan itu, dan mereka segera bersujud. Ketika bersujud, mereka mendengar percakapan Nabi Musa dengan Tuhannya. Pada saat itulah timbul keinginan di benak mereka
untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Nabi Musa selesai berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berkata pada Nabi Musa, "Kami tidak akan berfirman padamu sebelum kami dapat melihat Allah dengan terang dan nyata." Sebagian jawaban atas rancangan mereka itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan petir yang menyambar dan merenggut nyawa mereka. Sekaligus Nabi Musa merasa sedih melihat nasib 70 kaumnya itu mereka adalah orang-orang terbaik yang dikumpulkan dari kaumnya. Beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka diampuni dan dihidupkan kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya. 70 orang yang sudah mati itu dihidupkan kembali. Nabi Musa kemudian menyuruh mereka berjanji untuk berpegang teguh dengan kitab Taurat sebagai pedoman hidup. Nabi Musa juga mengingatkan kaumnya untuk selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Demikianlah kisah Nabi Harun dan Nabi Musa dalam menghadapi kaumnya yang tersesat menyembah patung anak sapi. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita dan selalu ingat untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepet. Yo, mana tuh ikan cepet.